Orang bule nggak bilang Natal, bilangnya Christmas. Kenapa di Indonesia Natal? Kenapa? Karena kita ikut ini apa itu? Definition, ya Merriam-Webster ya. Ya, Ada tulisannya. Merriam. Itu Merriam-Webster. Merriam-Webster. Klik. Oke, saya bacain ya. Native. Jadi Natal ini tempat asli, asal mula, daerah tempat asal, daerah asal, natif. Orang yang memang benar-benar dari situ, natif. Maka itu kita kalau belajar bahasa Inggris ada guru-guru bule dibilang native speaker. Orang yang memang berbicara dari tempat asal bahasa itu, ngerti ya? Nomor 2, of relating to, berhubungan dengan or present at birth, dengan kehadiran kelahiran, especially associated with one's birth, dan terutama berhubungan dengan kelahiran seseorang. Ya, contoh Natal Star. Jadi Natal artinya kelahiran. Ya, oke. Sekarang keluar dari situ di Google itu tulis Sol Invictus atau gini aja, 25 Desember. Udah gitu aja. 25 Desember ya, supaya nggak susah. Supaya para penonton bisa mengikuti. Nggak usah pakai bukan tanggal lahir Yesus, sudah nggak usah lah, nggak usah kita bahas itulah. 25 Desember aja, klik Wikipedia supaya orang-orang tidak sulit mengikutinya. Baik. Ya. Oke. Udah ya, nanti saya soalnya nggak mau di 25 Desember lama-lama. Siap. Oke. Udah banyak yang bahas ini. Kalender Gregorian ke bawah, 25 Desember. Terus ke bawah, peristiwa 6 kelahiran Yesus pada Natal pertama kali. Tuh lihat tuh. Itu lihat tuh. Tuh, yang 440 tuh. Itu lihat, coba bacakan tuh. Okay. Apa tuh? Natal pertama kali diselenggarakan 440 Masehi, kawan. Iya. Karena sampai detik ini orang tidak pasti tanggal kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tidak pasti, tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada, ya tidak ada. Oke, sudah ya. Oke, keluar dari situ. Terus ketik Sol Invictus. Tulisannya biasa aja. SOL INV. Iya betul, pinter. Enggak pakai U itu, Sol aja. SOL, bukan Sol ya. Sol Invictus. Ya, udah klik Wikipedia. Iya, supaya gampang ya. Saya nggak mau lama-lama soalnya di Sol Invictus ini terlalu ini. Oke ya. Oke, terus Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan dari matahari, terus pada masak. Oke, terus. Iya, terus saja. Nanti ada, itu tuh ada tuh 25 Desember tuh. Naik lagi, naik. Daya op, tradisi, silakan Bung Ade. Siap. Tradisi yang menyebutkan bahwa tanggal 25 Desember yang berdekatan dengan titik balik matahari dipilih sebagai perayaan Natal karena merupakan tanggal festival Romawi Dies Natalis Solis Invicti, atau dalam kata lain ulang tahun yang tak terkalahkan. Ulang tahun matahari, dewa matahari. Namanya matahari. Namanya Sol. Udah? Oke, keluar dari situ. Ya, keluar dari situ. Lalu tulis Sol Invictusnya dihapus. Invictusnya dihapus. Udah klik langsung. Klik Sol. Iya, ke bawah cari itu. Enggak, di depannya tulis apa? Ada nggak Dewa Sol? Oh iya, tulis dulu. Itu Sol jadi harga sepatu. Dewa Sol. Oke, enter. Oke, Sol Invictus. Itu ada gambar. Klik gambar. Gambarnya, nah, gambar, ya. Oke, ini dia. Oke, stop dulu Bung Ade. Baik. Itu ada gambar pertama, sebelah kiri koin 2. Sebelah kanan ada gambar tuh ya, kotak, Dewa Matahari, Wikipedia. Lihat gambarnya, ada seorang laki-laki muda, di belakangnya ada lingkaran, lalu seperti sinar gitu.
Udah, Ya. ya, kelihatan ya. Itu namanya hollow. 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 Lingkaran itu, lalu ada sinar-sinar itu, hollow. Atau gambar yang menggambarkan matahari. Balik lagi ke Google kosong tadi, hapus itu solnya, dewa solnya. Balik lagi ke Google kosong. Ya, baik. Ketik gambar Yesus. Gambar Yesus. Enter. Lihat itu di belakangnya itu. Setiap gambar Yesus pasti di belakangnya ada matahari lingkaran tuh. Ada sinar, halo. Lihat itu. Ya. Di gambar keempat dari kiri, di gambar kelima dari kiri, di gambar kedua dari kiri, lalu di gambar keberapa dari kiri itu baris kedua, yang baris kedua lebih parah itu hollow-nya. Nah, geser ke kanan, di gambar terakhir baris kedua. Itu turun ke bawah itu. Nah, itu dia. Nah, bukan atasnya. Baris kedua itu. Ini. Nah, itu tuh. Itu Ya. hollow itu. Itu dia itu. Ini. Nah, itu dia. Lihat ya, lihat itu ya. Saya tidak fitnah kawan. Itu di belakang itu gambarnya namanya hollow. Ya, sudah ya. Oke, kenapa ada Sol Invictus? Kenapa ada Sol Invictus? Dies Natalis Sol Invictum. Gini. Namanya itu Dies. Dies itu days artinya hari. Natalis kelahiran, born, birth. Dies Natalis artinya the day of birth, the day of born. Siapa? Who? Sol. Solis Invictum Deo. Invictum itu artinya tidak terkalahkan, tidak bisa mati, tidak bisa dibunuh. Immortal. Deo artinya Tuhan. Coba di Google, cari arti kata Deo. Arti kata Deo. Baik. Arti kata Deo. Ini kita keluar Arti dulu. kata Deo. Jadi saya nggak mau lihat nanti kenapa tanggalnya 25 Desember, adakah tanggal lain? Clement nanti tulis. Nanti saya kasih tahu Clement alamatnya. Clement, Bapak Gereja Clementinus dari Alexandria. Ya. Nah, itu dulu. Arti Deo. Arti Deo. Deo, D-E-O. Gampang aja. Deo. Ini keluar begini, Ustaz. Arti nama Deo. Apa tuh? Ini nama Deo. Arti bahasa Latin Deo. Itu Deo Yunani. Nah, tadi di bawah ada tuh arti Yunani Deo. Nah, arti nama Deo Yunani. Arti nama Deo. Ini Ustaz. Iya, boleh ya? Kita klik ya. Iya, boleh. Pengen tahu aja. Siap. Benar nggak? Deo. Deo kesukaan. Asal bahasa Yunani. Jenis kelamin laki-laki. Iya, baik ya. Begitu ya. Jadi Deo ini, kalau dari bahasa Latin, coba bikin yang tadi, kembali. Lalu ada kotak bahasa yang tadi. Naik ke atas. Sebelah kiri dibikin Latin. Oke. Sebelah kiri bikin Latin. Oke. Latin. Latin. Kita ketik aja. Latin. Oke. Ya, siap. Latin. Wow. Ya. Latin jadi Tuhan ya. Ya. Jadi saya tidak ngarang ya. Jadi gini, Dies Natalis Solis Invictum Deo. 25 Desember itu tidak pernah jadi hari lahirnya Yesus, tidak pernah. Natal itu tidak pernah 25 Desember. 25 Desember itu adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Hari kelahiran Sol yang tak terkalahkan karena dia adalah Deo. Dia adalah Tuhan. Jadi kepada antum muslimin muslimat, saudaraku yang masih suka marah-marah Kainama, katanya Kainama tuh tidak toleransi, katanya tidak mengucapkan selamat Natal. Justru saya sayang sama orang Kristen. Kenapa? Saya melarang orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Karena saya sayang sama orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen harus tahu
bahwa 25 Desember itu bukan Natalnya, hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Bukan. Itu adalah Dies Natalis Solis Invictum Tuhan Deo. Ya, udah. Nah, sekarang kita ketik, sebetulnya menurut Bapak Gereja, dia itu lahirnya beliau itu kapan? Gitu, tanggal berapa lah ya. Yang paling mendekati adalah tulisan Bapak Gereja Clementinus of Alexandria. Di dalam bukunya yang judulnya apa itu, sebentar Clement Alexandria itu bukunya Stromata. Atau disebut Stromateis. Ya, sebentar, nggak usah diketik dulu. Nanti saya kasih alamatnya supaya bisa langsung baca. Ya, jadi di dalam bukunya Stromateis Clement of Alexandria itu menulis bahwa Yesus, there are also, ini di dalam buku yang saya kutip ya, bukunya Stromata ya, dalam bahasa Inggris ya, bukunya Bapak Gereja, bukan asumsi. Yang mulia ahli teologi dan pendeta yang bilang kayak nama dan Bung Ade asumsi. Baca buku Stromates, baca. Jangan nggak pernah baca bilang kayak nama asumsi. Ya, bukunya judulnya Stromateis atau Stromata. Ditulis oleh Bapak Gereja Clement dari Alexandria. Ya, itu begini bacanya. There are those who have determined not only the year of our Lord's birth, but also the day, and they say that it took place in 28 year of August, and in the 25th day of Pekan, tanggal 25 bulannya Pekan namanya, ya, tahunnya ke-28 dari Kaisar Agustus. Sekali lagi, tanggal 25 Pekan, bukan 25 Desember. 25 Pekan, P-A-C-H-O-N, Pekan, tanggal 25 Pekan, dalam tahun ke-28 Kaisar Agustus, dan itu adalah April. Masya Allah. 20 atau 21? Mohon maaf ya, jangan marah. Kalau di Indonesia, kita udah punya perayaan sendiri tanggal 21 April. Hari apa itu? Hari apa, Bung Ade? 21 April. Hari apa itu, Ustaz? Saya nggak tahu 21 April. Ya ketik aja 21 April hari apa di Republik Indonesia. Baik, 21 April. Oh, sebagai hari Kartini, Ustaz. Oh, Masya Allah. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya nggak bilang. Clement Alexandria yang bilang Clement, bukan saya. Jadi Clement of Alexandria itu punya buku namanya Stromateis. Baca nanti baca ya, baca ya, Clement of Alexandria, judul bukunya Stromateis. Itu disebutkan di situ 25th Pekan. Itu sama dengan ya, while others say further, ini 25 Pekan ini 20 Mei. Lalu the other say, ini masih di dalam bukunya, the other say itu 24th or 25th Parmuti itu 20 atau 21 April. Ini saya tulis lengkap supaya ini. 25 Pekan itu 25 Mei, lalu the other say 24th or 25th Parmuti itu 21 April. Siapa yang tulis? Clement of Alexandria, Bapak Gereja, dalam bukunya Stromateis. Nah, nanti bisa
Bisa di screen capture ya. Silakan cari ya. Karena ini buku. Ini buku, silakan buka. Saya nggak tahu ada PDF-nya apa enggak, tapi kalau bisa buka PDF-nya enak. Buka PDF-nya. Udah. Lalu kenapa kok ngotot banget itu? Ngotot banget ya. Kenapa harus 25 Desember? Karena pada saat itu Kaisar Konstantin masih menyembah Sol atau Mitra. Konstantin tidak pernah jadi Kristen pada saat dia masih hidup. Silakan baca sejarah Konstantin. Kaisar Konstantin itu tidak pernah jadi Kristen selama dia hidup. Tidak pernah. Serius. Dia bunuh anaknya direbus. Istrinya direbus. Karena anaknya punya ada affair dengan istrinya. Konstantin itu. Pada saat terjadi affair itu, silakan baca buku tentang Konstantin. Caesar. 12 Caesar judul bukunya. 12 Caesar, 12 Caesar. Baca buku itu, nanti tahu. Pada saat terjadi affair antara anak Konstantin dengan ibunya, dengan istrinya Konstantin, ibu tirinya atau istrinya Konstantin, itu affair itu menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat Romawi pada saat itu. Ibunya namanya Helena, malu. Lalu pergi pada tahun 326 Masehi ke Yerusalem. Padahal itu menghindari berita affair itu. Beliau bilang beliau menemukan salib yang pertama itu. Perjalanan suci pertama Ratu Helena ke Yerusalem. Baca. Jangan saya yang kasih tahu. Baca sendiri. Atau buka Google, ada kok. Anaknya Konstantin punya affair dengan istrinya Konstantin, sehingga mereka berdua dibunuh. Direbus. Ini Konstantin, engkau bilang ini Saint, Santo, ayolah ya. Beliau ini masih menyembah Sol, yang di dalam bahasa sebelumnya disebut Mitra. Ketik Mitra, M-I-T-H-R-A, Mitras, pakai S, Mitras. Saya nggak mau lihat tanggal lagi, tanggal segitu aja, ya. Oke. Mitras. Enter. Oke. Ya, enter aja. Mitras. Pakai H. M-I-T-H. M-I-T-H-R-A-S. M-I-T-H. Kurang H. M-I-T-H-R-A. Mitras. M-I-T-H. Enter. Oke. Wikipedia. Ya, boleh. Apa aja boleh. Siap. Mitras. Oke. Nah, itu dia. Oke. Stop ya. Baik. Misteri Mitraik adalah agama misteri. Itu sebabnya, saudara kita kalau dibilang ngomong soal Trinitas, pasti selalu ujung-ujungnya bilang, itu misteri. Karena agama ini selalu terbawa. Agama Helenisme ini. Ya. Di dalam kekristenan. Ya. Pengajaran dasar agama Helenisme. Apa? Misteri. Tidak pernah bisa diterangkan. Oke, Bung Ade lihat. Itu ada gambar di sebelah itu. Itu Mitra, Dewa Sol. Itu pakai topi. Lihat topinya tuh. Ya. Lihat topinya. Oke, lihat topinya ya. Topinya itu punya nama, jangan salah. Emang topi-topi sembarang. Oh, ada namanya topinya itu. Topinya itu, sebentar. Itu kenapa sih apa hubungannya sih Ustadz Ke? Kok pakai bilang topi-topi segala? Karena sekarang dipakai. Dan dipaksakan pakai kepada orang Islam yang kerja di mall atau di tempat-tempat yang dimiliki orang Kristen. Begitu Natal. Masya Allah. Ya. Pernah nggak lihat Bung Ade? Betul, sering. Saya juga dulu sering pakai. Di atasnya ada jendol. Betul. Di bawahnya ada batas putih, warnanya merah, atasnya dendol. Namanya topi Pirgian. Nanti silakan dicari sendiri. Nama topinya itu topi Dewa Sol. Tuh lihat tuh, ngejendol tuh. Ngejendol tuh. Ya. Topinya namanya topi Pirgian.
Maka itu saya bilang kepada saudaraku yang ini tulisannya gini, Bung Ade. Bung Ade tulisannya gini, Siap. maaf. Nih. Oke. Silakan nanti di search sendiri ya. Topinya namanya Virgian. Topi Virgian ini topi dewa. Maka itu saya bilang dengan segala rasa hormat, saudaraku sayang. Tapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa. Tapi aku kasih tahu aja, itu bukan topi Christmas, itu topi Virgian. Topinya dewa matahari yang menjadi sesembahannya orang Roma. Gitu ya. Oke ya, sudah ya. Namanya Mitras Sol atau Light. Lihat itu ada patung di tengah itu. Itu ada seperti gambar Yesus kan? Iya. Benar nggak? Ada Betul, lingkaran betul. di belakangnya itu. Tuh. Oh. Nah itu tuh. Ya itu tuh yang di bawah itu. Yang di bawah di tengah-tengah ada Iya. orang yang seperti apa? Seperti itu ada orang yang di belakang ada seperti lingkaran matahari, itu halo. Lihat coba itu, gondrongnya, ada kumisnya. Iya, Ya. betul, Ustaz. Nah, udah ya. Siapa itu? Ya. Itu Zeus. Itu Zeus. Yang katanya bapaknya si Sol. Yang kita nggak ngerti lah bapaknya Mitras. Kita bukan penganut agama Helenisme ya. Tapi ada hubungannya. Nah, Sol ini ada hubungannya dengan Saturnus. Saturnus atau Kronos. Ya, sekali lagi jangan diketik dulu. Keluar dulu aja, keluar dari sini. Jangan diketik. Ini sangat berhubungan 25 Desember ini dengan juga hari perayaan di Roma. Sekali lagi, saudaraku Kristen dan Katolik, ini bukan menghina ya, bukan. Kita baca sejarah aja. Dan kepada saudaraku muslimin wal muslimat yang sering bilang, yuk kita ucapkan selamat Natal, wake up ya, bangun ya, wake up. Kalau antum masih mau jalanin itu silakan, tapi saya nggak paksa. Saya cuma cerita pengalaman saya belajar. Ini dari 25 Desember, Dies Natalis Solis Invictum Deo, yang dirayakan oleh para Caesar, para orang-orang penganut agama Helenisme di zaman Romawi kuno dengan nama Saturnalia. Wow. Ketik Saturnalia. Siap. Saturnalia. Enter. Ya, klik aja tuh. Dah, bacalah Bung Ade. Ya. Saturnalia merupakan salah satu festival yang dilaksanakan oleh bangsa Romawi untuk penyembahan dewa Saturnus. Menurut kepercayaan bangsa Romawi, dewa Saturnus adalah dewa benih, tanaman, dan pepohonan atau lebih dikenal dengan dewa pertanian. Dalam legenda Romawi, Saturnus tercatat pernah memerintah wilayah Roma pada zaman yang disebut sebagai era emas di dalam mitologi bangsa Romawi. Oke, terus itu tuh dikit lagi yang saya senang itu. Dewa Saturnus turun ke bumi dan memberi. Oke, stop dulu. Ini ada kata-kata yang di dalam buku-buku mitologi Yunani. Sekali lagi, dari buku-buku mitologi atau kepercayaan Helenisme, bahwa dewa Saturnus turun ke bumi. Sama seperti siapa itu? Turun ke bumi. Siap. Oke ya. Dan perayaan Saturnalia, lihat gambarnya. Pesta pora seks bebas, boleh bunuh, boleh judi, boleh, dan itu biasanya daging babi dibawa-bawa, lalu darah berceceran kemana-mana, mabuk dan sebagainya. Namanya festival Saturnalia dengan kata-kata Yule Saturn, Yule Saturn. Artinya apa, hebatlah, mulialah Saturnus. Ya. Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Pesta seks, gila-gilaan. Dan ini berlangsung dari tanggal 17 Desember sampai 25 Desember. Sekali lagi, dari tanggal 17 Desember sampai 25 Desember seluruh orang itu pesta pora. Pesta yang sangat udah menjijikan sekali lah. Ya. Nah, Saturnus ini punya nama lain. Keluar Ustadz Bung Ade.
namanya Kronos. Namanya Kronos. Kronos. Iya boleh. Kronos. RO. Kronos. Iya, Kronos. Gitu. Iya, enter aja. Siap. Kronos. Wow. Lihat gambar aja, lihat gambar. Baik. Oh ya udah deh, terserah. Gambar boleh, gambar. Udah? Nah, lihat itu. Yes. Dia lagi makan apa itu? Lagi makan manusia. Bayi, bukan manusia. Iya, bayi. Dia makan child, infant. Kronos dibilang makanannya bayi, infant, child. Di dalam Greek mythology. Dia sama seperti Saturnus. Sekali lagi, sama seperti Saturnus, equivalent atau sama dengan Saturnus. Nama lainnya adalah Kronos. Dia makan anaknya 3. Dia makan tuh, dia makan. Ada gambarnya ya, menyeramkan ya. Oke, udah ya. Udah. Nah, di dalam mitologi Yunani yang dipercaya, sekali lagi, keluar dari sini, mundur lagi. Baik. Di dalam mitologi Yunani, sekali lagi, mitologi Yunani yang dipercaya oleh orang-orang Normandik mempercayai Kronos sebagai Odin. Ketik Odin. Baik. Ketik Odin. Odin. Iya, ODIN biasa, Odin. Oke. Odin. Wikipedia. Apa? Iya, boleh. Odin. Oke. Ya. Odin, baca. Dalam mitologi, oke, saya lihat dulu. Oh iya. Ya. Dalam mitologi Nordik, Iya. Odin adalah pemimpin para dewa. Konon namanya berasal dari kata baca Ord, yang berarti perangsang, kemarahan, dan puisi. Sebagai pemimpin para dewa, ia memiliki banyak peran: dewa kebijaksanaan, dewa perang, dewa pertempuran, dan dewa kematian. Odin adalah dewa tertinggi dalam mitologi Nordik. Oke, balik. Wow. Balik ke situ, balik pelan-pelan, balik ke yang tadi Odin, tambahin Dewa Odin. Oke. Tambahin tulisannya Dewa Odin. Jadi bukan Odin aja, tadi kan Odin saja, Dewa Odin. Oke, udah? Enter. Ya. Sudah. Lalu klik gambar. Baik. Oke, sebentar. Turun pelan-pelan. Baik. Pelan-pelan turun. Pelan-pelan. Geser ke bawah pelan-pelan. Op dulu. Stop dulu. Lihat. Itu kenapa matanya satu itu? Kok matanya ditutup? Odin itu sebelah matanya. Oke, udah. Tanda kali aja, tutup gambar yang ini. Tutup dulu gambar yang ini ya, tutup. Baik. Tutup. Nah, geser ke bawah pelan-pelan, nanti ada gambar bapak-bapak pakai topi Odin. Ini. Odin. Bukan. Ada gambar yang hitam putih. Ada gambar hitam putih Odin pakai topi dia. Ada. Kok nggak ada ya? Ada. Seharusnya ada gambar yang Odin yang sesungguhnya. Itu ada gambar bapak berjanggut putih. Oke, ulang. Dewa Odin. Ulang. Enggak, keluar tadi. Dewa Odin tapi yang Wikipedia coba. Oh, Wikipedia. Coba Wikipedia. Coba ya. Dewa Odin yang ini bukan menuntun orang ya, bukan. Oh ya. Dewa Odin. Ini. Iya. Ya, ke bawah terus. Terus ke bawah dulu. Ke bawah dulu siapa tahu ada gambarnya. Oh, enggak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Coba. Ulang lagi. Baik. Oke, ulang lagi Odin. Ada saya cari gambar yang asli, Dewanya dihapus coba. Oke, dewa Odin, Odin aja. Odin dewa ini ada. Iya, boleh coba. Odin dewa. Ada gambar yang bagus banget, yang tepat sekali. Penggambarannya. Coba gambar ada
Ada seorang bapak-bapak udah tua pakai topi warna gambarnya hitam putih ke bawah. Ini bukan, Ustaz. Mana? Coba kalian. Ini jenggot panjang. Iya boleh lah, boleh digedein. Ini. Boleh. Iya, ada. Saya cari gambar itu di mana Odin itu ya. Odin the Romance God, coba. Odin Romance God. Odin Nordic Odin. Odin itu gambarnya nggak gitu, gambarnya dia hitam putih. Odin Nordic. Udah Odin aja nggak apa-apa, enter. Odin aja, enter. Ada gambar yang bagus banget, yang mendekati banget dengan mitologi. Nah itu dia tuh, Ini. sebelah kiri nomor 2. Odin, itu dia. Oke, nah lihat matanya. Oh. Lihat matanya. Iya, Lihat matanya, kenapa tuh? Matanya apa? Betul. Matanya buta sebelah, ditutup. Matanya buta sebelah dia. Buta Dewanya. sebelah. Wow. Sebentar, jangan bikin konklusi dulu. Baik. Dulu. Dari topi tadi, lalu jenggot, lalu pakai tongkat begini. Ini adalah gambar tentang Santa Claus yang bukan Santa Nicholas. Karena Santa Nicholas itu bukanlah yang seperti gambaran Sinterklas sekarang, bukan. Tapi mendekati ini. Karena perayaannya 25 Desember, Odin, Saturnus, Kronos. Itu perayaannya namanya Saturnalia, memperingati, ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kenapa kok Ustadz K itu asumsi apa comot-comot dihubung-hubungkan cocokologi? Oh tidak, pelan-pelan ya. Tadi kita bahas ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Saya tulis ya. Yang pertama itu 25 Desember, ya kan? Benar nggak? Iya, 25 Desember. Ternyata 25 Desember bukan hari lahir Yesus. Yesus 21 April kata Bapak Gereja Clement. Benar nggak? Ya. Betul. Ternyata 25 Desember ini Dies Natalis Solis Invictum Deo. Ya. Lalu nomor 3-nya, perayaan kelahiran Dewa Sol ini disebut Saturnalia. Dirayakan sebagai festival Saturnalia dari nama Saturnus. Yang nama lainnya itu Kronos. Yang makan bayi, yang makan anak kecil. Nah, Kronos dalam Nordic mitologi itu disebut Odin. Nah, Odin itu matanya sebelah. Ustadzku tolong ini aku memperlihatkan urut-urutan supaya orang nggak salah-salahin aku. Ya. Baik. Yang pertama adalah 25 Desember. 25 Desember ternyata bukan kelahiran Yesus karena Bapak Gereja Clement dari Alexandria dalam bukunya Stromatheis itu menuliskan bahwa Yesus lahir antara tanggal 20 Mei atau 20 dan 21 April. Udah ya. 25 Desember itu adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo yang dirayakan oleh orang-orang Helenisme Romawi sebagai perayaan Saturnalia. Lalu Saturnalia ini untuk menghormati Dewa Saturnus. Dewa Saturnus ini nama lainnya adalah Kronos yang makan anaknya sendiri hidup-hidup. Dikunyah tadi kita udah lihat gambarnya ya. Dan Kronos ini di dalam mitologi Nordik disebut Odin. Odin matanya sebelah. Wow. Saya nggak ngarang, saya nggak cocokologi, enggak. Kita ikutin alurnya. Alurnya apa? Helenisme, Greek mitologi, itu juga diimani oleh orang-orang Nordik. Nordik itu orang-orang Skandinavian, orang-orang di utara. Nordik namanya. Bangsa-bangsa di utara, yang musim dinginnya tuh panjang. Nordik artinya bangsa-bangsa di utara. Nordik artinya bangsa-bangsa di utara ya. Kalau yang nggak ngerti, jangan sok-sok marah-marah ya. Belajar dulu, baca dulu Nordik ya. Jangan langsung marah-marah. Oh penipu, penyesat itu. Ustadz Kainama bersama Ustadz Ariesto. Dan Ustadz Donditan. Penipu, pembohong, penyesat. Udah gitu, Ustadz Kainama monyet, goblok. Gitu ya. Saya baca Nordik, Tale. Tulisannya T-A-L-E, Tales. Saya baca sampai habis. Saya baca, gitu ya. Lalu
Sol ini topi, Virgian. Hati-hati. Topi yang gini nih, muncung ujungnya ada bendul. Nah, hati-hati, itu Virgian ya. Itu Virgian. Udahlah, Virgian itu ya. Lalu Odin ini matanya separoh. Odin matanya separoh. Ustadzku tolong ketik. Baik. Tolong ketik itu. Tunggu sebentar, saya ingetin dulu ayatnya. Zakaria pasal 11. Zakaria pasal 11 semua coba. Zakaria pasal 11 ayat 17, maaf. Baik. Zakaria pasal 11 ayat 17. Zakaria pasal 11 ayat 17. Zakaria pasal 11 ayat 17. Ayat 17. Kok keluar gambar? Oke. Kita keluar dulu. Iya. Ini kita hapus. Zakaria pasal 11 ayat 17. Iya, entar. Iya. Saya bacakan. Iya. Celakalah gembalaku yang pandit, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Wow, biarlah lengannya kering. Saya ulangi lagi. Iya. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Wow. Oke, geser ke bawah pelan-pelan banget. Geser ke bawah pelan-pelan. Baik. Geser ke bawah. Oke, itu ada TL, baca TL. Celakalah gembalaku yang pandir. Ini ya. Iya. Yang bukan TL, bukan. Ke atas lagi yang tadi tulisan TL. Terjemahan lama, TL. Oh iya. TL. Oke. Wahai itu. Ini ya, saya bacakan ya. Saya crop dulu. Iya. Wahai bagi gembala yang tiada berguna dan yang meninggalkan kawan domba itu, bahwa pedang akan terkena kepada lengannya dan kepada mata kanannya. Lengannya akan capik sama sekali dan mata kanannya pun akan buta. Jadi ada yang mengakui sebagai gembala, tapi bukan gembalanya umat Tuhan. Bukan. Yang dirayakan ini bukan gembala gitu ya, ngerti ya? Gembala yang ada di umat Israel, ngerti ya? Jadi ini ada gembala lain yang dibilang Tuhan tidak berguna dan yang meninggalkan kawanan domba. Jadi ada, seperti Yesus bilang, bahwa ada nabi-nabi palsu, ada yang mengakui bahwa dia adalah gembala, tapi dia bukan gembala domba, tapi dia justru serigala, ngerti ya? Ada tuh ya? Ya? Betul. Ada ya? Dan gembala yang palsu ini matanya picek sebelah. Di dalam Islam sudah jelas. Kalau yang matanya picek sebelah siapa? Dajjal. Biar itu disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati. Oke? Ketik lagi. Jadi kita tidak menjadikan tanggal 25 Desember itu sebagai orang yang lihat, yang enggak. Kainama insya Allah beda. Karena itu sudah ada ahlinya, bagiannya masing-masing menerangkan itu ya. Tapi saya terangkan dari sisi yang lain. Ada sesuatu di dalam Natal 25 Desember itu. Ya, ini bukan cocokologi lalu menghina, enggak. Kita ikutin alurnya, kita ikutin data-data valid. Data-data valid yang bisa dilihat dengan mudah di Wikipedia. Mudah sekali. Ya, bahwa ketika engkau merayakan 25 Desember, itu adalah return to Saturnalia, dan di dalam Saturnalia itu ada Saturn, ada Saturnus, lalu Saturnus itu adalah equivalent dengan Kronos, Kronos equivalent dengan Odin, Odin matanya buta sebelah. Dan dia adalah gembala. Wow, ya, wow, gitu ya, wow. Ya, gitu.
Jadi ini saya loh, kalau nggak mau didengar ya nggak apa-apa. Saya nggak paksa orang, ya, nggak. Cuman ini saya yang mengikuti alur, mengikuti track pembelajaran, ya. Kita harus tahu mitologi, Greek mitologi, lalu ada Nordic mitologi, kita bacalah, ya kita baca. Lalu ada buku namanya 12 Caesar, bacalah itu, ya. Lalu ada buku judulnya Jerusalem, Roman Province, baca itu, ya, supaya kita bisa ada di tracknya ketika kita ngomong 25 Desember, gitu ya. Lalu Ustadz Bung Ade sayang, tolong buka 1 Raja-Raja 14 ayat 23. Baik. Wow. 1 Raja-Raja 14 23. Saya besarkan dulu ya. Iya. 1 Raja-Raja 14 ayat 23. Oke. Kok tidak ada? Oke, 1 Raja-Raja 14 23 ayat 23. Iya. Ya. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang ribut. Oke, geser ke bawah pelan-pelan. Geser ke bawah pelan-pelan, lalu ada kotak tambah bahasa Inggris. Kotak tambah bahasa Inggris. Oke. Siap. Klik. Oke ya. Cari KJV. Ini Ustaz. KJV. Oke, kita baca ya. For they also built them high places and images and groves on every high hill and under every green tree. Every green tree. Pohon itu disebut every green tree. Evergreen, pohon evergreen. Udah. Masa nanti saya disangka ini. Oke, Yeremia 10 ayat 1 sampai 4. Yeremia 10. Udah tahu nama pohonnya nih ya? Pohonnya namanya udah tahu ya, namanya evergreen. Pohonnya evergreen. Evergreen. Ya. Yeremia 1 pasal 10. Pasal 10, siap. Pasal 10 ayat. Iya, semua aja kita baca. Oke, jangan diganti-ganti. Semua aja. Tampilkan. Bung baca dari ayat 1, nanti dibesarkan biar pemirsa juga bisa melihatnya. Oke. Saya dari ayat 1 saya urut saja ya. Boleh. Ustaz, Iya. ya. Baik. Saya besarkan dulu. Iya. Dengan firman yang disampaikan Tuhan ulang. Okay, Dengarlah. baik. Ulang. Oke, siap. Ya. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Iya. Yang ketiga. Iya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Yang keempat. Iya. Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyah. Wallahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah. Udah ya. Jadi jangan gini, enggak aku mau bilang gini ya. Udah yuk kita foto-foto yuk. Ada Christmas tree, ada evergreen tree, lalu ada hiasan seperti emas, seperti perak. Bagus, lucu yuk kita foto depannya yuk. Kan lucu foto-foto. Iya. Peace. Allahu akbar walillahil hamd. Wow. Ini bukan menghina, menistakan atau menuduh atau memfitnah. Udahlah, orang Kristen jangan begitulah. Ini buat saya kok, ini paparan testimonial kita mualaf kok ya. Kalau antum enggak ini ya udah biarin aja ya. Ya.
Iya, masih ada yang mau foto-foto orang Muslim silakan, nggak apa-apa, silakan. Oke, Yesaya pasal 57 ayat 5. Yesaya pasal 57 ayat 5. Yesaya pasal 57. Yesaya pasal 57 ayat 5. Yesaya pasal 57 ayat 5. Yesaya, sebentar. Iya. Oke. Yesaya pasal 57. Baik, 57 ayat yang kelima. Iya. Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang ribun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Oke, turun ke bawah lalu kotak bahasa Inggris yang tadi. Kotak tambah bahasa Inggris. Lalu cari KJV lagi. KJV. Lalu iya. Inflaming yourselves. Oh, yang KJV. Ya. Yang KJV di bawahnya. Inflaming yourselves. Ya. Inflaming yourself with idols. Tuh liatin tuh. Idols. Idols itu berhala. Idols itu tidak pernah jadi kata boneka. Boneka itu tidak pernah dibilang idol oleh bahasa Inggris. Ya. Silakan cari boneka itu apa bahasa Inggrisnya. Idols itu adalah berhala, sesembahan patung berhala. Jadi kalau ada orang bilang Indonesian Idol, ya nggak tahu lah. Ya enggak ke situ, enggak ke situ, demi Allah, enggak. Allah, saya minta maaf ya. Ini kita baca yang ini aja. Inflaming yourselves with idols under every green tree. Sama enggak kayak yang tadi tuh? Every green tree sama. Jadi setiap kali ada every green tree, di bawahnya ada slaying the children, menyembelih anak-anak. Wow. Bung Ade, saya tidak menakut-nakuti yang enggak. Ngapain? Enggak. Ini pengalaman saya. Ini adalah paparan testimonial secara scientific, secara ilmiah dengan berdasar kepada data-data valid yang bisa dicari oleh semua orang. Jadi tidak, saya bilang ada di sini, tapi tidak bisa dicari orang. Itu kan juga bohong. Ya. Semua orang bisa cari. Semua orang. Jadi yang tadi saya sama Bung Ade jalankan, di screen capture aja, terus dicari di Google ada semua. Ada semua ya. Pada saat Saturnalia, 25 Desember itu adalah peaknya, puncaknya dari perayaan Festival Saturnalia. Dari orang-orang ancient Rome, orang-orang Romawi kuno, ya, yang memiliki agama Helenisme, dan mereka, ya, itu diabadikan. Mereka nggak mau lepas itu. Maka itu kenapa acara Saturnalia ini harus masuk, diserapkan ke dalam agama baru yang namanya Kristen. Karena mereka nggak mau kehilangan ini. Ini pesta yang sangat dihormati, sangat sakral, karena menghormati dewa Saturnus, dewa besar nih, Kronos. Wah, bahaya ini. Jadi mereka nggak mau kehilangan momen itu, karena di dalam momen itu boleh seks bebas, boleh mabuk, boleh macam-macam hal-hal menjijikan bisa dilakukan di situ. Judi, macam-macam, pokoknya bisa di situ. Jadi mereka nggak mau kehilangan itu. Mereka serapkan ke dalam kekristenan dengan memakai nama Yesus. Yesus lahir. Ya, masuklah itu ya. Masuklah yang tadi. Kita udah tahu bahwa 25 Desember itu sebetulnya bukan 25 Desember 1 gitu, 25 Desember. Tidak. Awalnya dari 17 Desember. 17 puncaknya nanti di 25 Desember. Begitu ya. Nah, mereka ini, para imam Saturnalia, itu dilambangkan dengan orang-orang yang pemimpin ya.
Bung Ade ya, pemimpin Iya. acara festival Saturnalia ini, itu imam-imamnya pakai topi. Tapi bukan topi yang tadi, Virgia, bukan. Ada lagi topinya. Coba ketik Dagon. D-A-G-O-N. Dagon. Ketik D-A-G-O-N. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir benar. Baik. Saya anggap terakhir sekali. Ketik aja di Google kosong D-A-G-O-N. Dagon. Dagon. Oke, enter. Mister. Tunggu. Enggak. Tuh, Dewa Dagon. Tambahin. Dewa Dewa. Dagon. Baik. Iya, Dewa Dagon. Dewa Dagon. Dewa Dagon. 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 Wikipedia, Ustaz. Iya, boleh lah. Oke, udah. Geser Ya. perlahan, pelan-pelan. Pelan-pelan geser ke bawah. Ini adalah dewa ikan ya, dewa air, dewa yang dari air. Dagan, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Nanti mudah-mudahan ada gambar. Terus ke bawah. Sejarah, nggak ada gambar ya, Bung Ade? Nggak ada gambar. Kita buka gambar saja. Oh, boleh. Oke, baik. Boleh. Ini, Ustaz. Ke bawah. Ke bawah. Wih, serem amat sih gambarnya. Apa itu tuh. Tuh lihat tuh. Tuh. Itu yang sebelah. Boleh. Enggak, atas lagi, geser ke atas. Geser ke atas. Nah, itu nomor 3 dari kiri. Nomor 3 dari kiri. Ini. Nomor 3. Itu, klik. Ini, Ustaz. Imam Dewa Dagon memakai topi seperti itu. Lihat dari kiri. Lihat dari kiri. Allahu Akbar. Lihat dari kiri. Itu di Ini. kepalanya kayak mulut ikan mangap. Oke, itu Imam Dagon. Di tengah, coba. Di tengahnya. Ini. Geser, nah itu. Paling kanan lihat topinya. Siapa yang pakai itu paling kanan? Nah. Paus. Udah tutup nggak berani. Allahu Akbar walillahil hamd. Tutup La ya. ilaha illallah. Gini, saudaraku, enggak, itu cocokologi, enggak. Ketika satu budaya tidak mati, maka ada ideologi yang bisa dilihat hidup terus melalui penampilan. Ya, ada satu ideologi yang terus hidup. Itu bisa diketahui lewat apa? Penampilan atau cara berpakaian atau hal-hal atribut. Contoh, komunis sudah mati, udah nggak ada lagi. Tapi masih ada orang yang pakai palu arit. Enggak, itu cuma mode. No. Ideologi itu tumbuh terus, dia hidup. Ya, dia hidup. Karena ada orang yang merasa comfort. Ada orang yang merasa nyaman dengan ideologi itu. Contoh, minum-minum. Yang tadi kita lihat festival Saturnalia itu. Di dalamnya bebas. Tidak ada salahnya, tidak ada dosa. Malam itu dari tanggal 17 Desember sampai 25 orang boleh melakukan apa aja. Silakan baca tentang Yul Saturnalia. Tulisannya begini, nanti silakan dibikin ini riset sendiri ya. Riset, makanya jangan langsung bilang kayak nama bohong. Itu cocokologi. Riset. Jangan males riset ya. Riset. Tulisannya gini. Yul Saturn. Nih. Ya, tulisannya gini. Yul Saturn. Yule. Ya. Nanti ketemu itu siapa Santa Claus. Ya. Lalu siapa temennya Nick Hitam? Dulu kita waktu kecil-kecil ada tuh. Ya. Sinterklas datang, ada temennya Nick Hitam. Krampus. Namanya Krampus. Siapa itu? Kok Ustadz Kay bisa-bisanya? Enggak, ini ada di sini soalnya. Ini ada di sini. Orang yang belajar teologi ini tahu. Jadi Kay nama ini bukan bodoh, bukan goblok, bukan monyet. Tapi kalau mau dibilang gitu silahkan. Berarti monyet lebih tahu dari Anda. Iya, siap. Monyet ini lebih tahu dari Anda. Namanya Krampus.
Krampus. Namanya Krampus. Dulu kita kecil-kecil suka dibilang gini, nanti ada nik hitam loh, ada Sinterklas. Itu ajaran Alkitab? Itu ajaran tentang kelahiran Yesus? Gak ada. Dengarkan baik-baik. Ada lagu begini, dengarkan baik-baik. Santa Claus. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ini bukan sembarang lagu, bos. Ada isinya ini. He's making a list. Santa Claus itu bikin list anak-anak. Siapa dia? Wow. Dia tahu dari mana itu? He's making a list. Checking it twice. Dia memeriksa itu berkali-kali, berulang-ulang. Gonna find out who's naughty and nice. Emang dia Tuhan? Dia punya catatan tentang anak-anak. Yang mana yang nakal, yang mana yang baik. Dan dia cek berulang-ulang. You better watch out. Tuh, engkau hati-hati. You better not tough. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Luar biasa. Kok kita jaga-jaga, berjaga-jagalah engkau. You better watch out. Hati-hati, berjaga-jagalah. You better not tough. Engkau nggak boleh jahat ya. You better not cry. Nggak boleh bandel sambil nangis-nangis. Nggak boleh merengek-rengek. I'm telling you why. Aku bilang sesuatu sama kamu. Santa Claus is coming. Loh, yang coming itu Jesus. Bukan Santa Claus. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Ini ajaran Yesus. Santa Claus mengambil alih Jesus. Orang lebih memperhatikan Santa Claus, hadiah, pohon Natal, nik hitam, apa lagi? Pesta, buka botol bir, dansa, nyanyi-nyanyi. Siapa yang bisa kontrol kalau orang dalam keadaan mabuk? Siapa yang bisa kontrol? Bukan mahram. Main polo, main kissing, cipika-cipiki. Siapa yang bisa kontrol dalam keadaan mabuk? Itulah Yul Saturnalia. Aku tidak menekankan hari ini sebagai pembicaraan. Benarkah Yesus lahir 25 Desember? Banyak orang lain yang bisa terangkan itu. Aku hanya melihat dari buku Bapak Gereja Clemens dari Alexandria. Judulnya Stromateis. Yang menyatakan bahwa Yesus sebetulnya menurut beliau, Bapak Gereja, lahir tanggal 20 Mei atau 20 dan 21 April. Antara 3 tanggal itu. Yang kedua, aku tidak melihat lagi hal itu. Karena itu udah banyak yang ngomong. Aku melihat bahwa melalui Natal, hati-hati. Tauhid yang kita baca di pembukaan tadi itu. Di pembukaan acara ini saya tekankan itu. Lo Adonai Leha Elohim Aherim Alpanai. Sekali lagi ya. Lo Adonai Leha Elohim Aherim Alpanai. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu dipinggirkan dengan kelahiran seseorang yang ternyata bukan Yesus. Innalillahi wa inna ilaihi. Bung Ade? Siap. Demikian. Luar biasa. And one of the questions that the student, the Christian, asked, do you Muslims celebrate Christmas? So I said yes, and I said no. I said yes, in the sense that Christmas is a public holiday. Like in my country, always around Christmas time, about 4 days holiday we have. Christmas Day, Boxing Day,
and then some other days towards the weekend, we have about 4 days holiday almost every year. So it's an occasion for us to go and arrange our weddings, meet our friends, our relations, and we have a jolly good time. Not like you drinking and dancing, but in an innocent way, we have a good time. Thank you very much for giving us these 4 days. Our government, they do that. So from that angle, I said we do celebrate Christmas. But we do not commemorate the birthday of Jesus on this day, on the 25th of December. Because we said Jesus Christ was not born on the 25th of December. If we knew his exact date of birth, as we commemorate Milad, the birthday of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, I said, why should we not celebrate the birthday of Jesus? Don't we believe in him? Don't we? We do. Why are you afraid to say yes? We do believe in Jesus Christ as one of the mightiest messengers of God, as the Messiah, the Messiah. We believe in his miraculous birth. We believe in his many miracles, including those of giving life to the dead by God's permission, of healing those born blind and the lepers by God's permission. If you say you don't believe in Jesus, you are not a Muslim. So, since we believe in him, and if you knew his date of birth, why should we not commemorate Christmas, the birth of Christ? But since the 25th of December is not his birthday, it is actually the birthday of the pagan god. See, the sun god, not the son of God in inverted forms. It is the birth of the sun god. As if you see, according to the Quran and the Bible, Jesus Christ was not born on the 25th of December. According to the Quran and the Bible. In the Bible we are told that when Jesus was born, the shepherds were out in the field with their flocks at night. And Palestine is in the northern hemisphere. In winter, in midwinter, 25th of December, it is as cold as Merry England. So, if the shepherds were out in the field in midwinter, like this, in the field, the shepherds would freeze to death and the sheep would freeze to death. So, if the shepherds were out in the field, it could not have been in December, number one. Number two, the Holy Quran tells us that when Jesus was born, Mary, his mother, she had retired to a remote place in the east. And when the child was born, a voice was heard telling her that there is a river here, wash yourself, refresh yourself, and get hold of a palm leaf and pull towards herself and shake it, and it will let fall fresh, ripe dates. Dates, khajur. It will let fall. So, when will you have fresh, ripe dates on palm trees that you can shake them down? In summer, midsummer, not midwinter. So, from the Islamic authority, we know it could not be December, and with the Christian authority, we know that it was not December. So, you are commemorating the birth of a sun god, not the son of God. See, the primitive man in this northern region, in the Mediterranean regions, as winter approached, he could see the sun going backward and backward in the southern hemisphere, receding from them, receding. And day by day it started getting colder and colder. 20th of December, 21st, 22nd, 23rd, 24th. It's getting colder and colder. And there were 75 days as the devil trying to swallow the sun. The happenings in the heavens, astronomically. That the devil was swallowing the sun, and by the 25th, they would see the primitive man can see a little difference, variation in temperature. They could feel and relate to some other happening. They said, you see now, the prince of darkness, the devil, has been overcome by the sun, and the sun is reborn, it is born again. The sun coming back into its own 25th, 26th, 27th, getting warmer and warmer and warmer. So 25th of December was the turn of the tide in the heavens. So the sun is being born. Sun, the sun, not the son of God. So this is the pagan holiday. The pagans had a holiday, and since the Christians came on the scene, they saw that these people were commemorating around that day, so they adopted that day and they started celebrating Christmas. If we really knew, I said we would have no hesitation in commemorating the birth of Jesus Christ. But 25th of December is not. Di Matius, Yesus lahir pada zaman siapa? Herodes Agung kan?
Herodes ini gelar ya, bukan nama asli ya. Herodes Agung dilahirkan pada 73 sebelum Masehi sampai meninggal pada usia 70 tahun pada tahun 4 sebelum Masehi. 73 sampai 4 sebelum Masehi ya. Ya, dan di sini ditulis 2 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus. Berarti lahirnya 6 sebelum Masehi kan? Kan Masehi kan begini nih. Ada nggak tahun 0 Masehi? Nggak ada. Jadi ini misalnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baru 2, 3, 4 gitu kan? Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Jadi kalau 6 Masehi berarti di sini kan? Yesus lahirnya kan? Di sini Herodes mati kan? Kenapa dianggap Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi? Karena di Matius diceritakan Herodes Agung sewaktu mendengar berita dari orang-orang Majus yang datang ke bayi Yesus memberikan persembahan dan segala macam, tapi mereka tidak kembali ke Herodes Agung, tapi langsung pulang. Herodes Agung marah. Dianggapnya bahwa itu adalah raja yang akan menggantikan dia gitu. Makanya dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah, supaya tidak ada yang menggantikan dia gitu. Jadi diasumsikan atau dianggap paling lama Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Sekarang yang di Lukas. Yesus lahir pada zaman siapa? Agustus. Ada kejadian apa di situ? Waktu lahir? Sensus. Siapa yang mengadakan sensus itu? Iya, tapi ada wali negeri siapa? Kirenius. 6 Masehi, pada waktu Kirenius ditunjuk menjadi wali negeri Syria, melucuti Raja Herodes Archelaus. Archelaus ini adalah anak daripada Herodes Agung. 6 Masehi, ya kan? Ini 6 sebelum Masehi, ini 6 Masehi. Beda berapa tahun? 12 tahun. Ini yang saya maksud tadi. Orangnya sama, lahir pada zaman yang berbeda, di dalam satu Bible yang sama. Ini sudah jadi perdebatan ratusan tahun antara di kalangan Kristen sendiri. Dan sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan. Artinya, mungkinkah ya sebuah kisah untuk satu tokoh yang sama dikisahkan berbeda? Jadi pertanyaannya apa? Ini beneran Yesus yang sama atau bukan gitu? Mungkin nggak dua-duanya bener? Nggak mungkin. Berarti ada salah satu kan? Makanya tanyanya yang mana yang salah gitu. Walaupun nama orang tuanya sama, ya kan? Nama orang tuanya kan sama. Di sini Yusuf dan Maria, sini juga Yusuf dan Maria. Tetapi kok berbeda tahunnya apa? Zamannya. Bedanya 12 tahun. Jadi kalau mereka merayakan Natal untuk merayakan kelahiran Yesus, kita bisa tanya, yang dirayakan itu Yesus yang lahir di sini apa yang di sini gitu. Karena kita mengetahui ini 4 sebelum Masehi atau 6 sebelum Masehi, yang ini 6 Masehi, bukan kita yang ngarang. Ini kan akademisi semua yang menentukan. Sejarawan yang menentukan. Kan gitu. Ya, kalau di sini Yesus, di sini juga Yesus. Nah, apakah ini Yesus yang sama gitu? Ini sudah merupakan sebuah kontradiksi yang sudah ratusan tahun diperdebatkan di kalangan mereka sendiri dan belum menghasilkan jawaban yang memuaskan.